Dalam Santri Award ini ada beberapa sosok yang patut kita contoh. Mereka membuktikan bahwa santri memang berperan untuk membangun negeri. Salah satunya adalah Gus Hasan. Beliau adalah salah satu rektor termuda di Indonesia. Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayya tika yauma qawmi hayyal qawmama kullu mayya tika yauma qawmi hayyal qawmama. Baik, bisa masih dari halaman kantor pemerintah Kabupaten Malang, dan saat ini sebelah saya sudah bersama dengan Cak Hasan selaku Ketua Cabang Ansor Kabupaten Malang. Assalamualaikum Cak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Cak Hasan, mengenai hari santri saya mau tanya nih Cak Hasan. Dulu kan pernah mondok nih. Nah, kesan suka dukanya di pondok itu seperti apa Cak Hasan? Boleh diceritakan? Oke. Jadi sebenarnya lebih banyak sukanya lah kalau di pesantren itu, karena temannya banyak, kita bisa bersosialisasi dan lain sebagainya. Itu yang banyak hal, di samping mengaji banyak sepak bola, kita main, renang dan sebagainya kemana-mana. Itu banyak sukanya. Dukanya itu ya karena di pesantren ya satu kamar itu ukuran 3x3 tapi isinya bisa 12-14 orang. Kalau tidur repot cari tempat tidur, tapi karena santri waktu itu kita bisa tidur di musola, kita bisa tidur di pinggiran. Akhirnya jadi tidur itu tidak kemudian menjadi aktivitas yang paling penting, tidak, tapi menjadi aktivitas yang menarik karena iso rebutan dulu, rebutan tempat dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua juga persoalan karena dulu saya mondoknya tahun 80 sampai 90-an itu ya banyak pesantren saya kebetulan dulu masih belum sehigienis sekarang ya, secara sanitasinya masih kurang. Tapi menarik dulu, seringkali kemudian misalnya kalau teman-teman itu ada istilahnya gudiken ya, gitu, gatel-gatel gitu. Nah, saling nyari kurma di tangan-tangan gantian gitu sampai. Tapi jadi aktivitas yang seharusnya itu menyusahkan menjadi aktivitas yang menarik. Belum lagi kalau persoalan makan dulu. Wah, karena kita kekurangan sangu, maka menjadi kreatif. Daun apapun bisa kita masak gitu. Sebelumnya Cak, itu pondok di mana tempat itu? Saya mondok di pesantren An-Nur 1 Bulawang 3 tahun, kemudian 8 tahun di pondok pesantren Al-Islam Kidul Pasar, Malang. Oh Cak, apakah ada hal-hal yang mungkin waktu di pondok pesantren itu yang tidak bisa dilupakan sampai saat ini Cak? Ya, banyak sebenarnya yang tidak bisa dilupakan. Yang pertama karena pesantren ya kayaknya dulu itu bayarnya 2.000 1 bulan, mungkin kalau sekarang ya 20.000 lah, tidak bayar itu. Apalagi setiap beberapa kali kiainya ngasih juga maem untuk kegiatan-kegiatan itu. Saya pikir tidak impas lah kalau kiai saya kemudian dari uang itu sangat jauh. Jadi ada hal yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana pesan supaya orang itu dalam kondisi apapun tetap bisa sederhana. Ya itu yang bersahaja, tapi bukan berarti tidak boleh kaya, tidak gitu. Baik Cak Hasan, lalu untuk pesan-pesannya santri saat ini menangkal radikalisme terorisme yang ada di Indonesia saat ini seperti apa Cak? Satu, kaji semua kitab-kitab yang ada di pesantren. Semakin banyak kitab yang kita kaji, semakin banyak wawasan, semakin kita tidak radikal, semakin kita toleran. Jadi kalau hanya mondoknya cuma workshop saja, mondoknya training harokah saja di perguruan tinggi yang pertemuannya 1 minggu sekali, itu yang diayatkan ayat pilih-pilihan aja yang dipilih untuk menjadi radikal. Maka santri itu harus membaca yang banyak, Iqra itu menjadi penting, itu yang pertama. Yang kedua harus punya cita-cita. Santri itu harus punya vision yang jelas. Cita-citanya itu bukan kemudian menjadi apa, tapi menjadi orang yang bermanfaat. Nah, bermanfaat itu bisa macam-macam caranya. Nah, karena khairun nas anfu'uhum linnas, ini yang paling pokok yang juga diajarkan oleh para kiai saya dulu. Terima kasih Cak Hasan atas waktunya. Baik pemirsa, demikian kesimpulan yang kita dapat dari wawancara kami dengan Cak Hasan ini. Marilah kita santri Indonesia banyak-banyak untuk membaca, karena membaca itu bisa membuka wawasan kita semakin luas.